Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita kembali bersama-sama menyambungi daripada pembicaraan kita tentang perkara rukun iman. Yang mana kita telah memasuki daripada perkara rukun iman yang pertama, yaitu kita beriman atau meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang disembah terkecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk kesempurnaan iman kita, untuk kekuatan iman kita, dan untuk meningkatkan kualitas iman, pengenalan serta ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan di dalam syahadat kita. Kita meyakini tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang kita sembah. Maka penyaksian kita harus kita dasari dengan ilmu. Bahkan kita dasari dengan dalil atau bukti, baik dalil yang tersurat di dalam Al-Quran ataupun dalil akli yang sekiranya dapat kita pikirkan. Maka di dalam ilmu tauhid tentang akidah kita yang berpegang kepada dua orang ulama, yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Mansur Maturidi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan dan mustahil bagi Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Maka di dalam sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ada 20 sifat yang wajib kita ketahui daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan berarti di 20 sifat itu membatasi sifat Allah 20. Tidak. Tetapi artinya itulah yang mampu kita paham, itulah yang mampu kiranya menjelaskan pengenalan Allah kepada kita tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Namun secara keseluruhan sebenarnya Allah itu bersifat kesempurnaan. Nah, sebagaimana kita sampaikan di video sebelumnya, kita akan mencoba menjelaskan atau merincikan satu persatu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah, kemudian sifat yang mustahil bagi Allah, beserta dalilnya, dan insya Allah beserta pengamalannya. Dan mudah-mudahan dengan berkat apa yang kita dengar, apa yang kita ingat, apa yang kita pelajari, menjadi sebab bertambah kuatnya iman kita, bertambah kuatnya ma'rifat atau pengenalan kita kepada Allah, sehingga menambah kualitas mahabbah kita, kecintaan kita, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang pertama yang wajib bagi Allah adalah wujud. Artinya ada. Maksudnya wajib Allah Ta'ala itu ada. Arti wajib sesuatu yang tidak mungkin tiadanya. Artinya tidak mungkin Allah itu tidak bersifat wujud. Jadi pastilah Allah Ta'ala itu wujud, atau artinya itu ada. Nah, kalau Allah itu bersifat wujud, bersifat ada, maka mustahil adam. Artinya adam itu tiada.
Jadi di sini dua yang berlawanan dari sifat wujud dan mustahil. Nah, sebagaimana kita jelaskan di video sebelumnya, arti wajib di dalam tauhid sesuatu yang tidak terupa oleh tiadanya, sedangkan mustahil sesuatu yang tidak terupa oleh adanya. Artinya kalau wajib itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Kalau yang mustahil itu tidak mungkin ada. Nah, jadi wajib Allah bersifat wujud artinya ada. Artinya Allah itu punya sifat ada. Mustahil Allah adam artinya tiada. Ya, ini tentunya dasar daripada keimanan kita, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi adanya Allah taala yang kita yakini perlu kita buktikan. Dengan apa buktinya? Dengan dalil naqli, dengan dalil yang tersurat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maksudnya alam semesta ini, langit yang kita lihat, bumi yang kita pijak, alam semesta yang ada di antara langit dan bumi, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalil naqli Al-Qur'annya itu sebagaimana firman Allah Ta'ala yang kita bacakan di atas, maka dalil akli, dalil akal kita, yaitu bahwa kita harus memikirkan, mentafakurkan bahwa tidak mungkin adanya alam semesta tanpa adanya yang menciptakan ini alam semesta. Pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin langit, bumi, ataupun seisinya, ataupun planet-planet, seluruh tata surya di alam semesta ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Nah, sehingga kita meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau alam semesta ini ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan, berarti adanya Allah itu sudah ditetapkan. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan adanya, maka mustahil tiadanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sudah kita punya dalil daripada sifat wujudnya Allah taala, baik dalil naqli yang tertulis dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka dalil akli, dalil akal yang kita terima, dalil akal yang kita fikirkan, bahwasanya alam semesta ada, langit dan bumi ada, seisinya ada, tidak mungkin tanpa ada yang menciptakan. Nah, dan kita meyakini sebagaimana firman yang di atas, yang sebagaimana telah dibacakan, bahwa ternyata yang menciptakan seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka telah tetap keyakinan kita Allah itu wujud, Allah itu ada, mustahil Allah itu adam, artinya tiada. Dengan dalil yang sudah kita jelaskan di atas. Kemudian setelah kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan dalil
ataupun bukti secara tersurat dan bukti atau dalil secara akli, maka bagi kita yang meyakini adanya Allah Ta'ala, wajiblah kita atau haruslah sepantasnya lah kita mengamalkan daripada pengamalan wujud tersebut. Apa amalannya? Amalannya yaitu senantiasa dalam zikir. Artinya senantiasa ingat kepada Allah dalam memandang segala yang ada. Nah, karena kita meyakini langit dan bumi dan isinya adalah ciptaan Allah, maka kita memandang alam semesta, langit, bumi, dan seisinya, pandanglah dengan pandangan hati bahwa Allah jualah yang menciptakan ini semua. Sehingga apapun yang kita lihat di langit, di bumi, seisinya, pusat pikiran kita tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang ciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit contoh sederhana. Seseorang yang membuat kue atau wadai, kalau bahasa Banjarnya wadai, bermacam-macam makanan yang ia bikin, dia buat dari jenis makanan kue ataupun jenis makanan nasi, apapun bentuknya, apapun macamnya, apapun jenisnya, bahkan apapun warnanya, rasanya dan sebagainya. Akan tetapi ketika melihat berbagai macam-macam makanan tersebut, tujuan kita, pikiran kita terpusat, ingat kita tertuju kepada yang menciptakan itu makanan. Maksudnya yang membuat itu makanan. Padahal makanannya bermacam-macam, tapi karena yang membuatnya satu orang, maka ketika kita memandang itu makanan, bahkan ketika kita menyentuh itu makanan, bahkan ketika kita memakan itu makanan, ingatan kita hanya satu, yaitu orang yang membuat itu makanan. Maka apapun bentuk makanannya, apapun jenis makanannya, maka ketika melihat makanan-makanan tersebut, pusat pikiran kita, hati kita berzikir, ya ingat hanya kepada yang membuat itu makanan. Nah, itu contoh sederhana sedikit. Artinya daripada pengamalan sifat wujud Allah,